Oke, baik. Selamat malam semuanya. Di sini saya Muhammad Daniel Yakin dari kelompok 6. Saya mewakili teman-teman saya untuk presentasi mengenai tugas AFL 2. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Didi Juseno, Muhammad Alfitur Rosid, Abid Sultan Apriliano, dan Muhammad Ibrahim Ilhamsyah. Di mana dari teman-teman saya juga sudah memiliki job masing-masing, yaitu Didi, Muhammad Alfitur, dan Abid Sultan sebagai pencari materi, kemudian membuat paper, dan saya Muhammad Daniel Yakin dan Muhammad Ibrahim Syah sebagai pembuat PowerPoint dan presentasi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok 6 mengenai penugasan di AFL 1 ini. Oke. Yang pertama adalah ada penjelasan dari artikel Strategic Management in Today's Complex World, an overview of the typology and of strategic and analysis of mission, vision statement, dan strategic management, yaitu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam manajemen strategi. Dalam artikel Strategic Management in Today's Complex World, Bilal Afsar menekankan bahwa perusahaan harus mampu beradaptasi secara fleksibel di tengah ketidakpastian bisnis global. Karena ia mengkritik strategi tradisional yang bisa mengandalkan data dan logika, serta memperkenalkan konsep manajemen strategik irasional yang menggabungkan elemen emosional dan intuisi. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharapkan bisa lebih responsif terhadap perubahan yang mendadak. Kemudian pada artikel An Overview of the Typology of Strategic, yaitu dia membahas berbagai jenis strategi perusahaan dari fungsional hingga global, serta pentingnya transisi yang mulus antar strategi untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Yang kedua, ada pentingnya unsur manusia dan inovasi, di mana elemen manusia itu seperti intuisi dan emosi sangat diperlukan dan penting peranannya dalam pengambilan keputusan strategik yang ada di perusahaan. Terutama dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat diprediksi, data dan analisis data yang sudah ditentukan tentunya tidak mudah dapat disimpulkan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan tidak selalu sepenuhnya bersifat logis dan seringkali membutuhkan sentuhan manusia. Yang kedua, artikel ini juga membahas misi dan visi perusahaan Badirma Turki yang menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam operasi perusahaan. Banyak perusahaan di kawasan ini mencantumkan kualitas dan kontribusi sumber daya manusia dalam pernyataan misi dan visi mereka, menjadikan aspek manusia inti dalam strategi perusahaan. Memperkuat elemen ini membuat perusahaan lebih inovatif dan responsif dalam keberlanjutan sebagai bagian dari strategi. Nah, artikel tentang Impossible Foods menyoroti perawat strategi keberlanjutan dalam praktik dengan misi menggantikan hewan dalam produksi makanan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan ini membuktikan bahwa keberlanjutan adalah strategi jangka panjang untuk kelangsungan bisnis dan lingkungan. Lalu Modrenu dan Andreessen mencatat bahwa ekspansi global membawa risiko yang bisa mengancam keberlanjutan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keberlanjutan perlu diintegrasikan dalam strategi perusahaan untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, menghubungkan teori dan praktik. Nah, ketika ketiga artikel ini memberikan pandangan beragam tentang penerapan teori manajemen strategik, yaitu menawarkan pedoman strategik yang bisa diterapkan meskipun menyadari bahwa realitasnya lebih rumit. Kemudian Afsar menawarkan pendekatan alternatif yang tidak konvensional, itu melengkapi teori klasik, memahami bahwa kondisi lapangan memerlukan cara yang lebih adaptif. Kemudian dari studi kasus yang ada di Budirma menunjukkan bahwa pernyataan visi dan misi perusahaan tidak selalu sesuai dengan teori, mengindikasikan adanya celah antara teori dan praktik yang perlu dijembatani dengan pendekatan yang lebih dinamis. Sinergi pendekatan rasional dan irasional harus dikombinasikan untuk mendapatkan dan menciptakan strategi yang lebih komprehensif. Keputusan tidak selalu bisa diambil hanya berdasarkan data. Terkadang harus ada intuisi dan sentuhan-sentuhan pendalaman dengan manusia yang bisa dilakukan dalam konteks-konteks tertentu jika diperlukan. Dan pada saat yang sama, artikel Typology of Strategic menunjukkan resiko yang mungkin muncul jika kombinasi strategi tidak dikelola dengan baik, seperti kehilangan fokus atau alokasi sumber daya yang tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat untuk mengoptimalkan hasil strategi.
Nah, kebetulan kita kelompok 6 mendapatkan perusahaan Patagonia. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari review kami tentang perusahaan Patagonia, di mana Patagonia ini sebuah perusahaan yang didirikan oleh Yuan Coinard pada 1973, yaitu perusahaan yang memproduksi pakaian dan peralatan outdoor, lahir dari kecintaan Coinard dalam alam dan panjat tebing. Patagonia dimulai sebagai bisnis kecil yang menjual peralatan panjat tebing buatan sendiri. Dan kini telah berkembang menjadi penyedia pakaian dan perlengkapan outdoor yang beragam termasuk jaket tahan angin dan perlengkapan berkemah. Dan perlu digarisbawahi, bahwa Patagonia sangat menjunjung tinggi keberlanjutan. Dilihat dari produk-produk yang mereka buat, Patagonia juga selalu komitmen dalam menerapkan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Patagonia adalah pionir dalam praktik bisnis ramah lingkungan menggunakan bahan daur ulang dan teknologi mengurangi dampak negatif pada alam, serta menjamin rantai pasokan etis. Kebijakan yang dilakukan Patagonia ini tentunya membuat Patagonia memiliki value dalam keberlanjutan dan komitmen untuk menjaga alam terhadap para konsumennya. Kemudian program unggulan Patagonia yaitu Bornward, di mana mengajak konsumen untuk merawat dan memperbaiki produk alih-alih membeli barang baru dengan layanan reparasi untuk memperpanjang masa pakai. Di mana itu diambil dari filosofi Patagonia yang unik dalam retail, mendorong konsumen untuk berfokus pada keberlanjutan daripada memberi barang baru. Kemudian Patagonia juga komitmen di mana dia memberikan 1% dari penjualannya untuk organisasi lingkungan lewat program 1% for the Planet. Dan ini aktif dalam kampanye, dan Patagonia aktif dalam kampanye perlindungan lahan publik serta penanganan perubahan iklim, termasuk mengambil sikap politik kontroversial. Kemudian Patagonia juga tidak sekedar menerapkan teori manajemen strategik, tetapi berhasil menghidupkan nilai-nilai dalam praktik sehari-hari. Ada beberapa aspek utama dari artikel-artikel yang relevan dengan pendekatan Patagonia dalam menjalankan bisnis mereka. Yaitu yang pertama ada adaptabilitas dan fleksibilitas. Seperti contohnya, Patagonia menunjukkan fleksibilitas bisnis dengan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar dan tantangan lingkungan, serta terus berinovasi dalam penggunaan material ramah lingkungan. Kemudian ada penggabungan pendekatan rasional dan irasional dalam keputusan strategis di Patagonia. Dalam konsep manajemen strategis, Patagonia sering mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan prinsip moral, seperti mendonasikan sebagian besar keuntungan mereka ke organisasi lingkungan. Kemudian dari visi mereka juga menyelamatkan planet kita, di mana itu menjadi landasan keputusan strategik perusahaan ini untuk mewujudkan dan produksi pakaian berkualitas dan menginspirasi perubahan industri. Misi ini diwujudkan melalui program Bornward yang mendorong konsumen memperbaiki produk lama dan tidak membeli produk baru. Kemudian keberlanjutan sebagai strategi utama, di mana Patagonia juga telah mengutamakan keberlanjutan dalam strategi perusahaan, di mana menjadi pelopor dalam penggunaan material ramah lingkungan dan praktik bisnis etis. Pendekatan ini membantu menarik konsumen, peduli lingkungan, dan menciptakan hubungan loyal dengan pelanggan. Bagi Patagonia, keberlanjutan ini adalah inti identitas perusahaan, bukan hanya sebagai alat pemasaran. Kemudian menghadapi resiko dan kondisi ekspansi dan diversifikasi, Patagonia tumbuh dengan tetap fokus pada bisnisnya, menghindari diversifikasi berlebihan untuk menjaga nilai-nilai intinya. Patagonia telah memperluas jangkauan produk outdoor-nya namun tetap setia pada prinsip berkelanjutan. Secara kesimpulan, kita bisa menyimpulkan bahwa Patagonia menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menerapkan manajemen strategis yang rasional, emosional, dan moral untuk mereka bisa merencanakan strategi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap planet dan masyarakat. Patagonia menciptakan strategi bisnis yang sukses secara komersial dan mendapatkan dampak positif pada lingkungan serta kehidupan banyak orang. Tentunya yang dilakukan oleh Patagonia tadi bisa menambahkan sebuah value yang sangat tinggi sebagai identitas perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.